Nama Tuhan, berapa banyak dari antara kita yang pagi ini siap diberkati oleh Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Iya, katakan sebelah kiri. Oh, apa kabar Bapak Ibu? Saya mau diberkati pagi ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Salaman dulu. Iya. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan mengajak bersama-sama belajar untuk renungan yang kita akan sampaikan bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama adalah melayani dengan karunia rohani, ya. Melayani dengan karunia rohani. Kita akan baca dari beberapa terjemahan baru. Yang pertama, kemudian firman Allah yang hidup, kemudian AMT, Alkitab yang mudah dibaca, ya. Kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik, ya. Ada beberapa kalimat yang berbeda yang ditulis secara spesifik yang langsung update dan mengena kepada kita dari beberapa terjemahan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini: Allah telah memberikan bakat-bakat khusus, ya, kita disebut karunia, bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong, dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Ayat ke-11, apakah saudara terpanggil untuk berkhotbah? Jika demikian, berkhotbahlah seakan-akan Allah sendiri yang sedang berbicara melalui saudara. Apakah saudara terpanggil untuk menolong orang lain? Tolonglah mereka dengan segenap tenaga dan daya yang diberikan Allah kepada saudara, sehingga Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kemudian kita akan baca dari terjemahan Alkitab mudah dibaca, MD. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menerima karunia yang khusus, karena itu jadilah pelayan yang baik dan gunakanlah karunia yang Allah berikan kepadamu dengan cara terbaik, dengan cara terbaik untuk kepentingan bersama. Jika seorang berbicara, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika seorang melayani, ia harus melayani dengan kekuatan yang Allah berikan. Jadi, dalam segala hal Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang raja yang memanggil 3 hambanya. Seorang raja ini sangat kaya dan akan berpergian meninggalkan tempat di mana dia memerintah. Dan dia panggil hamba-hamba yang dia rasa dia percayai. Yang pertama, hamba yang pertama ketika dipanggil menghadap langsung ketiga-tiganya, hamba yang pertama diberikan sebuah pemberian sekarung benih, ya, sekarung benih. Dan yang kedua diberikan seperangkat alat pertanian. Dan yang ketiga, hamba ini diberikan tanah kosong, tanah yang subur. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, raja ini kembali dan menanyakan satu persatu apa yang telah dilakukan oleh ketiga hambanya itu.
Hamba yang pertama yang diberikan benih tadi, dia memberikan laporan kepada raja yang memberikan benih. Benih yang Tuhan kasih, sekarung itu telah aku tanam dan inilah hasil panennya. Dan hamba yang kedua yang diberi seperangkat alat pertanian tadi juga melaporkan, aku mengasah semua alat-alat pertanian dan aku menggunakan alat-alatnya dengan baik sehingga maksimal hasil yang aku dapat dari pekerjaan dengan alat pertanian ini. Hamba yang ketiga, ketika dia datang, nampaknya ada tanpa semangat kelesuan, karena ketika raja ini menanyakan kepada hamba yang ketiga, mana apa yang kamu lakukan, hai hambaku yang aku kasih sebidang tanah yang subur untuk kamu? Hamba yang ketiga ini dengan muka yang kaget begitu, dia memberikan jawaban kepada raja yang memberi tanah yang subur tadi. Saya tidak mengerjakan apa-apa dari tanah yang tuanku raja berikan kepadaku. Mengapa kamu tidak mengerjakan tanahmu, gitu ya? Iya, saya takut tidak bisa, saya takut gagal, saya takut tidak mampu. Padahal kalau seandainya, ya, kalau seandainya ini bicara kita, kalau seandainya hamba yang pertama, hamba yang kedua ini berkolaborasi, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat. Tanah yang subur, benih yang baik, dan alat pertanian, dan pasti akan menghasilkan sebuah dampak yang besar. Panennya mungkin bukan saja dua hamba itu yang menikmati, tapi hamba yang punya tanah, yang diberi kepercayaan kepada sang raja ini juga akan mendapatkan hasilnya. Tapi ternyata aku takut gagal, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang melayani, apa yang ada di benak pikiran kita ketika kita mendengar kata melayani? Melayani di gereja, melayani di rumah. Kalau di gereja, aduh Pak Ian, saya takut melayani lagi. Kenapa? Karena di dalam gereja itu isinya orang-orang jahat semua. Iya, semuanya kita ini kan hasil dari kejahatan-kejahatan masa lalu gitu ya. Tapi hari ini kita telah disembuhkan, amin. Kita disembuhkan dan kita siap untuk maksimal melayani dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata melayani ini, ternyata bicara tentang melayani itu sangat luas, digunakan di berbagai tempat. Di restoran, di hotel, di mana saja, ya, melayani. Bahkan ketika kita itu berbond fellowship, kita dilayani oleh tuan rumah dengan hospitality-nya, keramah tamahannya. Wah, semua orang jadi senang dan semua orang menikmati. Karena apa? Ada hospitality. Nah, demikian juga sebetulnya kalau kita itu bisa melayani, melakukan yang terbaik dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, di gereja kita, di pekerjaan kita, di masyarakat di mana kita tinggal, ketika kita memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita dalam konsep melayani seperti Kristus ajarkan buat kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Kristus memberikan teladan kepada kita, Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, kita ini adalah hamba. Dan kalau kita ini hamba, semua yang diperintahkan Tuhan kepada kita harus kita lakukan sebagai anak Tuhan yang tahu persis dengan baik bagaimana kita melayani seperti Kristus melayani. Bapak Ibu, next. Seorang penulis yang bernama Andre Ismail dalam bukunya yang berjudul Selamat Melayani, dia mengatakan begini: jiwa Kristus adalah melayani dan menghamba. Itulah juga jiwa Kristiani pada para pengikutnya. Orang yang mau berjalan di belakang Yesus adalah orang yang rela melayani dan menghamba.
hamba. Bapak Ibu, sekali lagi, untuk terlibat melayani dalam sebuah komunitas, di sebuah gereja, itu tidak mudah. Mungkin saja kita berpikir, Pak Yar, aku nggak punya sesuatu yang dapat aku lakukan untuk melayani. Setelah khotbah ini, saya akan bagikan link tes karunia di Google Form sebagai bentuk supaya Anda tahu karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, ada sekitar 18 karunia dalam tes karunia itu. Bapak Ibu kalau punya waktu bersedia mengisi, dan isilah kemudian total sendiri. Posisi tertinggi itu Anda tahu di mana gitu. Ada mungkin motivasi, ada karunia menasihati, melayani, menginjil dan sebagainya. Semuanya ada ya. Bapak Ibu tinggal isi, nanti selepas khotbah ibadah ini nanti akan saya bagikan linknya buat kita, terutama anak-anak muda. Beberapa kita sudah pernah mengisi karena tes karunia yang sama yang juga saya bagikan itu saya tulis kembali. Dan bagi anak-anak muda yang belum mengisi, atau bagi bapak-bapak yang belum pernah mengisi, aku ini tidak bisa, Pak Yar, mana tempat yang harus aku lakukan. Nah, kesempatan itu bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11 ini, terutama ayat yang ke-10, ini ayat kuncinya ya. Ada beberapa kata kunci yang perlu kita perhatikan untuk saudara dan saya itu dapat melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita menjadi maksimal. Ingat, semua orang itu diberikan kemampuan, semua orang itu diberi bakat khusus yang unik, yang semua orang itu berbeda. Saya mungkin tidak seperti yang kemampuan bakat yang dimiliki oleh Pak Bambang Sukri. Saya mungkin tidak bisa memiliki kemampuan bakat yang dimiliki oleh Pak Danan, yang kalau berargumen itu tepat sasaran menuju kepada tujuan ya. Saya mungkin tidak punya seperti itu, tapi mungkin Pak Danan juga tidak bisa seperti saya, yang bisa nyanyi, bisa musik, yang suaranya nggak males gitu ya. Tapi semuanya diberikan keunikan, dan itu untuk membangun tubuh Kristus. Nah, kata kunci yang pertama adalah karunia, kemudian pengurus yang baik, melayani dan dimuliakan di ayat 11 gitu ya. Tadi perhatikan satu persatu. Karunia, apa itu karunia? Karunia itu adalah pemberian atau sebagai anugerah dari Allah yang kita peroleh dengan cuma-cuma dan bukan karena usaha kita. Bukan karena orang tua kita menyekolahkan, memuliakan kita di sekolah musik juga kita punya bakat musik, tidak. Tapi karunia itu adalah karisma dalam teks aslinya yang memang adalah pemberian cuma-cuma anugerah yang datang dari Tuhan dan kita poles sendiri. Saya ingat tahun 98-97 saya masuk sekolah Alkitab. Dari Semarang saya sudah sedikit bisa main drum ya, belajar irama-irama di teman-teman, otodidak karena belajar gak pernah bayar gitu ya, sesama teman gitu. Ketika masuk sekolah Alkitab, ada tes untuk seluruh mahasiswa itu melayani. Saya pikir saya harus salurkan bakat saya ini. Saya masuk, Bapak Ibu. Saya masuk, kepilih dan jadi tim drum. Tapi dari sejak saya terpilih sampai lulus gak pernah main drum. Kenapa? Pemain bassnya itu konangan pacaran. Jadi tingkat 1 konangan pacaran, pemain bassnya itu konangan pacaran. Tingkat 1 sudah diberikan peringatan, dan kalau sudah kena satu tim itu didisiplin semua. Padahal kamu sudah latihan macam-macam gitu untuk ibadah, baik itu ibadah raya, di ibadah minggu pagi ataupun ibadah umum. Jadi satu yang salah karena pacaran tadi melanggar, semua tim tidak boleh melayani. Baik itu tim yang ada di bawah sebagai pemusik
atau tim yang berdiri mimbar, worship leader dan singer itu sudah kepilih semua. Salah satu pemain drumnya itu saya. Tapi dari sejak lulus sampai sekarang, sampai lulus gitu ya, udah pernah main drum bersama-sama pada waktu itu. Tapi kan saya itu sudah menunjukkan bahwa saya mampunya sedikit otodidak, saya melakukannya, saya terpilih. Gak ada salahnya. Bagi yang pandai, yang kemudian tidak ikut audisi begitu, bagi saya itu adalah karunia yang disia-siakan. Ya? Nah, Bapak Ibu, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita itu sekali lagi bermacam-macam. Tapi kita peroleh cuma-cuma untuk dalam rangka membangun gerejanya, membangun tubuh Kristus. Jadi ketika kita melayani dengan karunia, tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah membangun tubuh Kristus. Ingat, tubuh Kristus bukan JKI Rehoboth Blessed Community, tidak. Tapi tubuh Kristus adalah gereja yang ada di sebelah, gereja yang ada di sono, dan yang ada di seluruh dunia secara am. Itulah tubuh Kristus yang kita bisa jadi berkat, melayani pun dengan cara yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu tubuh Kristus yang dibangun. Ingat, bukan saja melayani, tapi tubuh Kristus itu dibangun dalam pengenalan secara pribadi. Nah, teks atau kata kunci yang berikutnya adalah pengurus. Ya. Apa itu pengurus? Pengurus, next ya. Pengurus dari kata oikonomi. Dari kata ini muncul kalimat atau pengertian, ya. Seorang, atau ini berarti seorang manajer atau seorang penata layang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan miliknya. Jadi ini pengurus. Jadi ketika Anda dan saya dipercaya untuk menjadi pengurus, kita mengelola, kita memanage dengan baik, sama seperti seorang manajer yang melakukannya bukan karena milik sendiri, ya, milik sendiri. Tapi saya mempercayakan begini, mari miliki RBC seperti Anda memilikinya secara pribadi, begitulah pengertian. Kita all out di dalamnya, kita melayani Tuhan. Itu pengurus. Jadi bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan miliknya. Ingat, pelayanan ini adalah milik Tuhan. Dan kita ini pengurus, seperti seorang manajer yang memanage demikian rupa supaya pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Ketika Anda dan saya dapat melayani dengan karunia yang seperti itu, maka akan ada reward, ada berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang menjadi persoalan, ada pengurus-pengurus yang tidak punya hati yang tulus. Ada pengurus-pengurus yang punya motivasi yang tersembunyi. Ada pengurus-pengurus yang jahat motivasinya, ya, ada yang seperti itu. Maka saya mencoba untuk membiasakan di RBC. Ayolah, kita apa yang kita punya maksimalkan jemaat, apa yang kita punya tidak usah muluk-muluk. Kalau kita punya uang sekian, kita merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung atau sebagainya, kita rayakan sederhana, nggak apa-apa. Ya, jangan kemudian dipus jemaat ternyata jadi persoalan. Karena ada pengurus-pengurus yang dalam tanda petik itu bermain apa Bapak Ibu? Politik. Kalau sudah seperti itu, pelayanan nggak sehat. Ada nggak kira-kira? Ada. Kata Pak Bambang ini, mumpung tempat kita itu masih kecil, ayo kita biasakan bergantian rame-rame supaya di kemudian hari ketika kelak besar tidak ada permainan-permainan yang memang, kalau saya dulu tambahkan itu permainan-permainan yang memiliki motivasi-motivasi yang salah di dalamnya. Mari kita belajar. Anda dan saya, sekalipun Anda bukan pengurus, melayani Tuhan dengan karunia itu bicara tentang bagaimana kita memanage, mengelola apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kata kunci berikutnya adalah melayani. Dari kata diakonie, yang kemudian muncul kata diakonia atau pelayan meja, ya. Diartikan melayani itu adalah sebuah pelayanan yang memang bukan karena status, tapi
karena hamba. Tapi banyak gereja-gereja, banyak orang-orang percaya, banyak hamba-hamba Tuhan yang cara melayaninya memviralkan dirinya, memviralkan dirinya dan mengatakan banyak hal tentang hal-hal yang seringkali itu menjadi polemik, menjadi hal-hal yang kontra gitu di tengah-tengah teologi ya, di hamba-hamba Tuhan, atau kontroversi di tengah-tengah masyarakat, akibatnya viral dan tujuannya ternyata hanya money oriented, pelayanannya hanya money oriented, karena ketika subscribernya banyak, di follow oleh berbagai teman, menjadi bintang Instagram dan sebagainya, wah itu menyenangkan. Dan pelayanan kita bukan seperti itu. Syukur kalau kita punya channel YouTube dan berkembang, dan di situ kita bisa menggunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik melayani, baik pengurus, tujuannya dari kata kunci itu adalah dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Next, dimuliakan dari kata doxa setai, ya, yang memiliki pengertian bahwa tujuan akhir dari semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah Tuhan yang dimuliakan, bukan pastor yang dimuliakan, bukan pendeta yang dimuliakan, bukan majelis yang dimuliakan, tapi orientasinya adalah Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Jadi tujuan akhir dari semua pelayanan kita, entah kita sebagai worship leader, pemusik, pengkhotbah, semuanya tujuannya adalah melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 1 Petrus pasal yang keempat itu diberikan sebuah peringatan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Saat ini Asia Kecil itu adalah Turki. Dan di Turki sekarang ini ada banyak pelancong-pelancong sebelum ke Yerusalem, bukan pelancong sih ya, bersiarah begitu ya, ke tempat jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu. Entah itu jemaat di Efesus, Laodikia dan sebagainya. Di situ ada gerejanya yang memang dapat dilihat dan diperhatikan. Historisnya bukan apa kata orang, tapi bukti nyatanya Yesus itu hadir, itu ada di situ. Dan ketika orang-orang Kristen ada di Asia Kecil, mereka mengalami penurunan standar Kristiani mereka karena ada kelompok orang Romawi yang menjajah Asia Kecil itu, mencoba untuk memberikan tantangan-tantangan, memberikan challenge-challenge yang kemudian itu mengarah kepada turunnya iman kepada mereka. Akibatnya kalian harus bersatu hati, layani Tuhan, jadi pengurus yang baik, dan semua yang kita lakukan, yang semua kalian lakukan adalah orientasinya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Petrus memberikan pengajaran seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan baik-baik, kalau ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau suami kita, istri kita berbicara kepada kita seperti ngomong firman Tuhan, seperti berkhotbah, itu enak gak? Ada pendahuluannya, betul gak? Ada isinya, ada kesimpulannya lagi. Langsung istri biasanya bukan pendahuluan, tapi langsung tujuan pada isi. Sampai kemudian kita gak enak, ngomongnya kok gak ngerti sih, nadanya sudah tinggi, saya itu biasanya nada C, kamu pakai nada G atau A bahkan gitu. Wah gitu, karena langsung kepada tolak isinya. Mari kita berbicara seperti itu ya. Ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada kesimpulannya. Kalau kita tuh berbicara seperti itu enak, ya kan? Itu karunia. Dan melayani sebagai pengurus yang baik juga sama, layani dengan sekuat tenaga, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, berbicara dan melayani, ya, melayani, berbicara itu bicara tentang mengajar, seperti yang saya sampaikan tadi. Semua tujuannya adalah kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, ada dua hal penting yang perlu menjadi renungan kita bersama-sama, supaya Anda dan saya dapat melayani dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kalau bicara tentang melayani,
dengan karunia Tuhan itu bicara tentang cara, bagaimana cara, dan bukan mengapa kita melayani. Mari perhatikan yang pertama, dasar dari seorang yang dapat melayani dengan baik lewat cara memanage gereja, lewat cara memanage apapun itu, karena orang tersebut itu benar-benar mencintai Tuhan dan sesamanya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita punya dasar yang kuat tentang arti melayani, sebetulnya kita sudah paham tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita nggak pernah punya rasa cinta kepada Tuhan dan sesama, kita mungkin gak akan bisa melayani dengan baik dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa, Bapak Ibu? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu bicara tentang kasih kepada Tuhan yang memang orientasinya, dasarnya ketika kita melayani, yaitu karena cinta kita kepada Tuhan. Maka seorang anak muda, dia ngomong dengan Yesus, dia ngomong tentang hidup kekal. Yang pertama, dia anak muda, tapi juga ada orang yang punya kedudukan sebagai seorang ahli Taurat, sebagai seorang Farisi, gitu ya. Kita bahas dulu anak yang muda, tidak ada di slide. Anak muda ini, Tuhan bagaimana supaya saya memperoleh kehidupan yang kekal? Sudahkah kamu tahu hukum kasih? Kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Oh, dari sejak kecil aku lakukan itu, ya. Aku lakukan itu. Kalau begitu, Tuhan tahu hati anak muda yang kaya ini. Sekarang kamu pulang, jual seluruh hartamu dan bagi kepada banyak orang, terutama orang-orang miskin, dan baru mengikut aku. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Apakah kemudian dia pulang dan jual hartanya dan dia bagikan kepada orang miskin? Tidak. Tapi dia tunduk kepala dengan sedih. Wah, gak bisa. Dia sedih. Dia gak mampu mewujudkan cintanya kepada Tuhan. Tapi dia lebih meninggalkan Yesus. Dan sudah dipastikan orang muda ini gak pernah memperoleh sejatinya kehidupan dalam hidup ini, yaitu kehidupan kekal. Cara yang kedua, membongkar tentang hukum kasih yang dipercaya oleh mereka, ahli Taurat, orang Farisi. Kemudian Tuhan memberikan perumpamaan, karena Tuhan Yesus menyampaikan kepada ahli Taurat ini, dan dia mengatakan, lalu siapakah sesama manusia? Tuhan memberikan perumpamaan. Di Bontelos kemarin kita telah bahas. Perumpamaan, ada seorang yang keluar berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko itu dalam waktu-waktu tertentu itu jalannya sepi, dan di area daerah tertentu ada penjahat, pencoleng di situ. Maka tepatlah Yesus mengatakan bahwa ada perumpamaan yang seperti itu. Dan ketika orang ini turun dan kemudian dirampok dan dihabisi, bahkan hampir mati, Alkitab mengatakan hampir mati, tergeletak, teriak, mengadu, mengeringis, sakit begitu. Seorang anak Tuhan yang disebut seorang imam, dia berjalan juga dari Yerusalem ke Yeriko. Dia berjalan, tidak tahu mau ke Yerusalem itu atau ke Yeriko mau ngapain di situ. Tapi yang jelas dia adalah seorang imam. Siapa imam? Bisa jadi pendeta, bisa jadi pastor. Ketika ada melihat orang yang kesakitan itu, ternyata hanya melewati. Teman saya ngomong begini, mungkin imam itu lagi buru-buru mau khotbah, Pak ya, sehingga langsung lewat, dilewati saja. Tapi orang Lewi itu adalah orang-orang yang seperti anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Itu pekerjaan orang Lewi, gambarannya. Juga sama, imam dan Lewi ini tahu kebenaran karena berada di bait Allah, berada di gereja. Juga sama melewati orang yang sedang kesakitan, mengeringis kesakitan tadi itu. Tapi ada seorang yang sebetulnya nggak dianggap, orang Samaria, keturunan campuran dari orang-orang Yahudi. Maka keturunan campuran ini juga sebenarnya tidak dianggap. Maka Yesus ketika tanya kepada wanita ini, bolehkah aku minta minum?
ketika Yesus berada di sumur Yakub. Loh, ngapain kamu minta minum? Kamu kan orang Yahudi, aku orang Samaria, kita kan nggak bergaul. Nah, seperti itu, sampai bahkan seperti itu. Tapi Yesus kan tetap mengasihi perempuan Samaria dan menyelamatkannya. Begitu. Nah, kembali kepada cerita tadi. Orang Samaria yang dianggap sepele, dianggap tidak punya kasih itu, dia kemudian mengangkat orang yang merintis kesakitan tadi itu. Dia membalut lukanya, dia membersihkannya, naikkan di atas keledainya, dan kemudian dibawa ke penginapan. Ketika sampai penginapan juga dirawat, silakan tinggal di sini. Dan dia mengatakan kepada pemilik penginapan, silakan orang ini biar di sini rawat dengan baik. Kalau nanti kurang, aku balik lagi, aku bayar. Ini bayarannya, ini paymentnya begitu. Ini paymentnya yang harus dilunasi untuk bayar sekarang. Tapi seandainya kurang, ketika aku balik, aku akan berikan. Yesus ngomong begini dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa sesama manusia? Apakah imam atau lewi? Tidak. Orang yang menolong orang yang jatuh karena dirampok. Tuhan ngomong, lakukan dan kerjakan. Artinya apa? Mencintai, melayani Tuhan bukan hanya melayani Tuhan, bukan hanya mencintai Tuhan, tapi mewujudkan dengan tindakan yang nyata dengan baik. Kita bandingkan dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu itu ada jemaat di Efesus. Next. Wahyu pasal 2 ayat 2-4. Perhatikan baik-baik. Kira-kira jemaat Efesus ini betul-betul punya kualifikasi yang baik atau tidak menurut Bapak itu? Dia menuliskan seperti ini, Yohanes. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dan kalimat ini kira-kira banyak yang dikerjakan oleh jemaat di Efesus. Banyak sekali. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Kamu sudah all deh gitu ya. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi ada orang-orang yang punya orientasi pelayanannya itu berbeda dengan mereka. Aku tahu bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat Efesus hebat nggak kalau seperti ini? Jemaat ini luar biasa. Ada apologet yang luar biasa begitu. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow. Jemaat Efesus luar biasa enggak? Ini jemaat yang ada di Asia Kecil dalam 7 jemaat. Yang pertama itu Efesus. Dipuji-puji, baik, jadi lelahmu luar biasa, kamu all out melayani dia. Kamu gak pernah mengenal jadi lelah. Semua kamu kerjakan dengan baik. Jemaat Efesus seperti itu. Tapi di ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Namun demikianlah aku mencela engkau, karena engkau telah, apa Bapak Ibu? Meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan first love, cintamu awal. Jadi pelayanan kita yang all out tidak akan pernah ada artinya kalau kita gak pernah dasari dengan rasa cinta. Gak pernah selesai. Semua di hadapan Tuhan akan menjadi hal yang rutin dan biasa. Tapi kalau dengan cinta, dengan hati, itu akan ada penilaian yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir. Next ya. Dasar dari seorang yang dapat melayani dengan baik bukan karena kemampuan. Sekali lagi, bukan karena kemampuan, tapi karena apa Bapak Ibu? Karena kemauan. Orang yang mampu itu banyak, tapi yang mau itu bisa dihitung dengan jari. Tapi jemaat di RBC adalah jemaat yang mampu dan juga mau. Amin. Anda dan saya adalah jemaat yang mampu dan mau. Mampu apa Pak Ian? Mampu banyak hal. Lah kita itu nggak punya apa-apa bisa bangun gereja tuh.
Kalau bukan Tuhan, kemarin itu saya kaget 1 minggu itu dikerjakan dengan tukang yang berbeda. 1 minggu itu hasilnya signifikan. Mbok ya dikasih tukang itu terus begitu ya. Saya ngomong, Pak Kusnin, namanya Pak Kusnin. Mbok Bapak itu di tempat kami terus supaya hasilnya itu ketok begitu. Ketok melo-melo. Jadi cepat banget sampai Pak Daran itu juga gumun ya. Iya kok bisa ya Pak ya? Berarti kemarin bukan ada mengerjakan tapi itu lelet gitu, bisa jadi, tapi enggak begitu juga sih, karena juga ada hasilnya gitu ya. Tapi hasilnya itu signifikan. Apakah pekerjaannya ngawur sehingga blek itu enggak? Karena ketika keneknya itu lelet bagi dia juga menjadi kenek angkati begitu. Ketika keneknya itu beli minuman, dia juga mengangkati itu, karena dari situ ya tak ulangi. Ya begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Karena itu mari kita belajar untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 41. Ini ada seorang yang bernama Tabita. Tabita itu seorang desainer, penjahit. Ya, dikatakan di Yope ada seorang wanita bernama Tabita. Ini dalam bahasa terjemahan firman Allah yang hidup yang saya baca ya, yang berarti kijang. Seorang Kristen yang suka berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang miskin. Ya, kepada orang miskin. Kenapa orang miskin? Kalau kita memberikan kepada orang kaya, berbuat baik kepada orang yang kaya, baik dan baik. Tapi kadang-kala itu seperti menggarami laut. Tahu ya, kadang-kala tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian pada waktu itu ia jatuh sakit, ia meninggal. Teman-temannya mengurus mayatnya untuk dikuburkan dan meletakkan di ruang atas. Ayat 38. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Petrus berada di Lida, mereka menyuruh 2 orang pergi kepadanya meminta supaya ia datang ke Yope. Petrus pun ikutlah, dan kedua orang itu dan sesampainya di sana dibawa ke ruang atas tempat Tabita berbaring. Ruangan itu penuh dengan janda-janda yang sedang menangis sambil saling memperlihatkan mantel, baju dan sebagainya yang telah dibuat oleh Tabita untuk mereka. Ayat 40, Petrus menyuruh mereka keluar, lalu berlutut berdoa, kemudian ia pergi ke arah mayat itu dan berkata, bangunlah Tabita. Dan Tabita pun membuka matanya. Ketika ia melihat Petrus, ia pun duduk. Petrus mengulurkan tangan kepadanya dan menolong dia bangkit. Lalu dipanggilnya orang-orang percaya serta para janda untuk menemui Tabita. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya bacakan tadi, terutama di ayat yang ke-36. Dia mengatakan seperti suka berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang miskin. Dan ketika Tabita ini meninggal, juga ada janda-janda yang menangis dan membawa mantelnya yang telah dibuat. Zaman itu belum ada mesin jahit, masih manual. Tidak semua orang bisa melakukan kalau membuat baju dengan model pada waktu itu. Tapi Tabita ini adalah seorang yang sangat baik hati. Dia melakukannya kepada orang-orang miskin, karena memang orang miskin betul-betul butuh, gak punya baju. Dia baik jahit. Kalau sekarang itu jahit dengan ngebut begitu. Istri saya tuh kalau ngebut bisa sehari semalam begitu, satu baju selesai. Dan model yang dibuat itu sulit. Biasanya seperti itu, mepet tapi cepat gitu. Kadang-kadang saya juga bingung, Mas, besok saya mau buat baju, mau pakai baju baru, nggak dibeliin sih, mau buat gitu. Hari Sabtu buat, malam jadi, besok minggu dipakai. Sekarang bisa seperti itu, tapi untuk menjahit dengan manual itu nggak mudah. Satu persatu. Dan Tabita itu melakukannya untuk siapa? Untuk sesamanya. Dia berbagi hidupnya di tempat yang terbatas dengan kemampuan, dengan karunia yang dimiliki. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
apapun keunikan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita maksimalkan dengan all out untuk ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada waktunya tiba nanti Tuhan akan berkati kita. Yang terakhir kita akan perhatikan dari quote seorang yang bernama Billy Graham. Dia mengatakan begini, karunia yang tidak digunakan adalah anugerah yang disia-siakan. Gunakan apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan-Nya dan kebaikan sesama. Sekali lagi Bapak, kita perhatikan dan kita baca ulang bersama-sama. Karunia yang tidak digunakan adalah anugerah yang disia-siakan. Gunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan-Nya dan kebaikan bagi sesamanya. Amin. Puji nama Tuhan.